Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hidontianti, saya dari Prodi Teknik Elektro semester 5B. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban ataupun sejarah sistem telekomunikasi dari masa ke masa. Baiklah, kita mulai ya. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh nih membahas tentang sejarahnya telekomunikasi, kita harus mengetahui apa sih telekomunikasi itu. Jadi, telekomunikasi ini berasal dari dua kata, yaitu tele dan komunikasi, yang dimana tele berarti jauh dan telekomunikasi adalah sebuah penyampaian informasi ke tempat yang satu ke tempat yang lain, ataupun titik satu ke titik yang lain. Jadi, telekomunikasi adalah sebuah teknik penyampaian informasi dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, itu pengertian singkatnya tentang telekomunikasi. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sih sejarah telekomunikasi itu? Jadi sebelum kita lanjut nih, kita harus lihat tabel dulu di bawah ini. Nah, di sini yang sebelah kiri saya ada alat telekomunikasi di zaman kuno dan sebelah kanan ada alat telekomunikasi di zaman modern. Yang pastinya kedua bagian ini akan lebih bagus yang zaman modern. Jadi semakin maju zaman itu semakin canggih pula alat telekomunikasinya. Nah, kita lihat nih coba zaman kuno. Ada asap, cermin, kentongan, semapur, dan burung merpati. Nah, di zaman modern ada telepon, radio, kemudian telegram, faksimil, satelit komunikasi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasannya akan lebih praktis, akan lebih mudah yang zaman modern. Nah, kita next ya. Nah, perkembangan telekomunikasi di zaman kuno di sini ada asap, kentongan, burung merpati, dan semapur. Saya tidak akan menjelaskan banyak alat komunikasi lainnya. Saya akan di sini menjelaskan 4 saja. Nah, di sini ada asap. Asap ini digunakan pada zaman dahulu itu oleh kerajaan. Jadi di sini yang pertama adalah Raja Darius, yang dimana beliau menggunakan asap ini untuk memberi informasi kepada provinsi-provinsi kekuasaannya. Jadi nanti rakyat yang berada di provinsi kekuasaannya itu mengetahui informasi yang akan disampaikan oleh sang raja. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kentongan. Sebenarnya kentongan ini di zaman modern masih ada. Jadi kentongan itu masuk ke zaman kuno dan masuk ke zaman modern. Halnya kantongan ini masuk ke alat telekomunikasi yang tradisional. Jadi kantongan ini berfungsi sebagai satu, adanya bahaya, dua, adanya pengumuman, dan yang ketiga di era modern ini biasanya digunakan untuk ronda seperti itu. Nah, kemudian ketiga, burung merpati. Biasanya burung merpati ini digunakan untuk kerajaan-kerajaan. Jadi kerajaan satu mengirimkan surat ke kerajaan yang lain. Jadi burung merpati ini fungsinya untuk menyampaikan surat. Yang keempat adalah semapur. Nah, semapur ini berfungsi untuk memberi kode. Biasanya ini digunakan untuk peperangan ya. Jadi si lawan itu tidak mengetahui ibaratkan inisial ataupun cara kita untuk menyerang. Jadi prajurit ini menggunakan semapur untuk memberi kode-kode seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke perkembangan telekomunikasi di era modern, yang dimana era modern ini alat-alatnya akan lebih praktis dan canggih ketimbang yang kuno. Baiklah, di sini tidak akan menjelaskan tentang telepon. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876, yang dimana di sini telepon itu lebih praktis ya teman-teman. Jadi gitu perkembangannya, sangat pesat telepon itu. Kemudian kedua, radio. Radio itu ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1901. Akan tetapi kemudian dikembangkan lagi oleh Dr. Lee de Forest pada tahun 1906, sehingga si Dr. Lee ini dijuluki dengan The Father of Radio seperti itu. Nah, kemudian ada telegraf. Telegraf ditemukan oleh Samuel M.B. Morse dan rekannya Alexander Bain. Nah, jadi ini fungsinya untuk mengirimkan informasi hanya satu arah. Ada televisi nih. Televisi itu ditemukan oleh John Logie Baird tahun 1926, yang dimana dia itu
uh, televisi mana ya teman, berhasil mentransmisikan gambar dari televisi di sebuah laboratorium. Nah, jadi inilah cikal bakal dari TV masa depan yang ditemukan oleh John Logie Baird tahun 1925. Nah, jadi Ida hanya menjelaskan 4 saja ya teman-teman. Jadi nanti biar jelas gitu. Nah, kemudian di sini teman-teman, kan tadi Ida sudah menjelaskan tentang alat-alat ada di zaman kuno, kemudian ada di zaman modern. Nah, setelah Ida identifikasi bahwasanya alat yang zaman kuno itu hanya satu arah ya teman-teman. Maksudnya satu arah di sini tidak ada timbal balik antara transmitter dan receiver. Jadi hanya ada pengirim, ya pengirim bisa berkomunikasi dengan penerima, tetapi penerima itu tidak bisa kembali lagi berkomunikasi dengan transmitternya. Seperti itu. Jadi di sini ada penggolongan alat telekomunikasi teman-teman. Jadi ada simplex, duplex, dan half duplex. Nah di sini ada namanya duplex. Duplex itu satu arah. Jadi kita itu hanya bisa berkomunikasi satu arah nih. Jadi ada transmitter, ada receiver. Transmitter bisa kirim ke si receiver, tapi receiver ini tidak bisa menjadi transmitter untuk mengirim ke si receiver ini. Seperti itu. Contohnya nih televisi, radio. Nah, itu contohnya. Yang kedua adalah duplex. Duplex itu alat komunikasi dua arah. Jadi ada transmitter, receiver. Transmitter ini bisa jadi receiver, receiver bisa jadi transmitter. Jadi bisa berkomunikasi dan timbal balik, saling berinteraksi. Contohnya telepon. Nah, yang ketiga adalah half duplex. Jadi half duplex ini ada transmitter, receiver, receiver bisa jadi transmitter, transmitter bisa jadi receiver. Bisa berinteraksi, akan tetapi secara bergantian. Jadi ketika transmitter ini mengirim, nah receiver ini nggak langsung menjadi transmitter ya, harus berhenti dulu kemudian mengirimnya. Jadi secara bergantian. Contohnya apa? Handy talkie, jadi HT ya, HT, kemudian faksimil. Nah, jadi itu. Jadi mungkin itu yang bisa Ida sampaikan, kurang lebihnya Ida mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.